Sahur! Sahur! Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang yaitu Ustadz dari Malaysia, yaitu Ustadz Dr. Kamilin Jamilin. Jadi beliau mengkritik ya, yaitu tradisi yang ada di Indonesia, yaitu tentang membangunkan sahur. Jadi beliau berkata, tradisi ini harus dihentikan karena mengganggu sebagian kaum muslimin, ataupun ada orang non-muslim, adapun ada orang muslim yang punya bayi ataupun non-muslim yang punya bayi. Kemudian membangunkan sahur itu dengan cara berteriak, ataupun dengan bermusik, ataupun pakai drum dan berbagai macam sebagainya ya. Nah, teman-teman semuanya, saya akan tampilkan video tersebut ya. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri, dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan speaker luas selain azan demi menghormati hak-hak tersebut, apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit. Semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan kritikan beliau ya. Jadi beliau mengkritik tentang tradisi yang ada di Nusantara di Indonesia termasuk ya. Jadi tradisi ini yaitu membangunkan sahur. Yang saya lihat ya teman-teman ya, yaitu membangunkan sahur dengan ada yang pakai musik ya. Bahkan ada yang sampai berjoget itu ya tahun 2021 kalau nggak salah ya. Joget erotis, kemudian bermacam-macam ya. Ada yang pakai kentongan, ada pakai beduk, ada yang pakai drum band gitu ya. Jadi bermacam-macam. Nah, kemudian ya teman-teman semuanya, apakah ini bercanggah dengan agama Islam? Dan apakah ini tradisi seperti ini membangunkan sahur itu apakah mengganggu kaum muslimin? Ya mungkin jawabannya beda-beda ya teman-teman semuanya ya. Nah kemudian ya saya akan tampilkan yaitu tentang membangunkan sahur pakai speaker masjid itu ada juga ya teman-teman semuanya. Bahkan ini sambil teriak-teriak juga ya. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita simak videonya ya. Sahur, 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 sahur. Siapkan makanannya. Apa ada dulunya nih? Yang penting sahur besok ke-7 hari. Sampaikan itu ya. Ayo ibu, bapak, ibu adik-adik kami yang bagus. Sahur, sahur, sahur. Bangun, bangun, bangun. Bangun. Cepat. Sahur, sahur, sahur. Jadi ya teman-teman semuanya, ya kan kalau waktu sahur itu ya, itu sekarang zaman udah maju ya, seperti yang Ustadz Kamilin tadi bicarakan ya, yaitu tentang zaman ini kan udah maju, udah ada telepon bimbit, jam juga ada ya, jam yang bisa berbunyi.
Dan kemudian kalau membangunkan sahur ya, yang seperti teriak-teriak di toa masjid, kemudian membangunkan sahur, memakai alat-alat musik ya, memutar alat musik, ini semestinya harus dimusyawarah kembali ya oleh warga ya, ataupun bagaimana yang baik untuk membangunkan sahur. Kemudian seperti berteriak-teriak di masjid, ini kan ya tidak sesuai ya teman-teman ya, karena seperti membangunkan berteriak-teriak. Lalu bagaimana pandangan Islam ya teman-teman semuanya ya tentang masalah ini ya. Jadi kalau kita sudah berhadapan dengan tradisi, ini seperti menyulut api permusuhan ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga menyinggung ataupun mengkritik tentang tradisi orang-orang jahiliyah dulu ya teman-teman ya. Jadi Rasulullah SAW itu macam-macam dituduh, bahkan beliau ini dibenci oleh kaum jahiliyah. Dan saya tidak samakan orang-orang zaman sekarang ini orang jahiliyah ya teman-teman semuanya ya. Jadi saya mengangkat ini kalau sudah berkaitan dengan tradisi, ini seperti menyuluh api permusuhan. Akan tetapi kita menasihati dengan hikmah ya, yaitu dengan adab ya, dengan akhlak. Nah teman-teman semuanya, kemudian ya, bagaimana penjelasan dari Ustadz Indonesia, yaitu dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi tentang berkaitan masalah membangunkan sahur dengan memakai alat speaker ya, yaitu toa di masjid dengan berteriak-teriak yang seperti video saya putar tadi itu ya. Jadi kemudian ada yang membangunkan sahur dengan pakai mercon juga ada ya teman-teman ya, pakai mercon, macam-macam lah pokoknya ya. Kalau ini adalah tradisi ya, lalu bagaimana Islam memandang tentang masalah ini? Padahal bulan puasa ini adalah bulan suci, yaitu kita mengharap pahala dari Allah, dan kita berdoa kepada Allah, bermunajat di bulan suci ini, maka kita bergunakan dengan hal-hal yang baik ya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Misal 10 malam terakhir iktikaf, mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang iktikaf, sholat tahajud, yang benar-benar bermunajat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Kemudian ada yang membangunkan sahur seperti yang ada di dalam video tadi. Apakah ini mengganggu ya? Apalagi memakai alat-alat musik. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Apa hukumnya membangunkan orang yang sahur dengan speaker masjid? Nah, ini dari kemungkaran yang harus diingkari. Ya, membangunkan orang dengan speaker masjid, apalagi orang yang membangunkannya itu suaranya macam-macam. Ada yang bercanda, ada yang melucu, ada yang ya sepertiga malam itu dipikirnya semua orang tidur. Ada orang yang sepertiga malam terakhir di Ramadan dia sedang sholat, sedang membaca Al-Quran. Ya, itu satu sudut. Ini di tengah kaum muslimin. Apalagi kalau di sekitar masjid ada orang-orang non-muslim. Nggak boleh kita mengganggu non-muslim itu dengan suara-suara kita. Ya. Adapun adzan itu memang syariat dikeluarkan. Nah, itu pengumuman karena itu syiar di dalam agama. Tapi mengeraskan suara dengan mikrofon membangunkan orang sahur, ini dari kemungkaran yang harus diingatkan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian itu bermunajat kepada Rabb-nya. Maka jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lainnya. Nah oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Nah teman-teman semuanya, jadi sekarang saya akan membacakan yaitu tentang adab membangunkan sahur yang benar. Cara membangunkan orang untuk sahur atau salat tahajud yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan demikian, yaitu misal teriak-teriak ya, yaitu sahur 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 di speaker sambil teriak-teriak yang kenceng, bahkan ada sampai memakai trompet juga ada ya, atau menabuh kentongan, atau menyalakan murotal di masjid, atau bahkan lagu religi dan penuh musik yang justru mengotori masjid.
Bukan demikian cara yang tepat, justru ini semua akan sangat mengganggu orang yang sholat malam atau orang yang sedang istirahat. Bahkan mengganggu ketika orang tersebut mempunyai bayi ataupun anak kecil yang sedang tidur. Bagaimana bacaan dengan bacaan Al-Quran? Bukankah ini salah satu hal yang baik? Benar, bacaan Al-Quran adalah satu hal yang baik. Namun, bukankah ketika Al-Quran diperdengarkan, ketika disyariatkan untuk mendengarkannya, Allah berfirman, apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, agar kalian diberi rahmat. Kemudian apa yang bisa Anda bayangkan ketika diperdengarkan Al-Quran, kemudian malah ditinggal tidur? Bukankah hal yang bijak ketika kita tidak memaksa masyarakat untuk bangun demi mendengarkan Al-Quran? Hal ini pernah terjadi di zaman sahabat. Mereka tahajud dengan mengeraskan bacaan Al-Quran. Kemudian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini mengganggu. Kemudian bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah dengan azan awal, yaitu azan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi, yaitu ada dua. Yang pertama, azan awal dilakukan sebelum terbit fajar shodiq oleh Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua, azan subuh dilakukan setelah terbit fajar subuh oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Jarak antara azan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum tidak jauh ya. Karena itu, para sahabat yang mengakhirkan makan sahur masih bisa menjumpai azan Bilal. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal melakukan azan di malam hari sebelum subuh untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian dan orang yang tahajud bisa kembali istirahat untuk persiapan subuh. Hadis riwayat An-Nasa'i, yaitu nomor 2170. Nah, teman-teman semuanya, inilah yang sesuai dengan sunnah azan 2 kali menjelang subuh dan ketika subuh dengan 2 orang yang berbeda, yaitu agar orang-orang kaum muslimin bersiap-siap untuk bangun sahur ya ataupun sholat tahajud. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah.